Ya, betul. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak bos-bos yang telah datang menyempatkan waktu pagi hari ini, dan juga para tamu undangan yang telah datang, yang telah bergabung di penerangan tentang Ting Quran, ya Allah. Alhamdulillah, dan kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu Ting Quran, ya. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Bapak Ustadz Haji Yusuf yang akan menjelaskan tentang Til Quran di pagi hari ini. Alhamdulillah beliau ikut bersama-sama berjuang di Til Quran karena banyak hal yang beliau dapatkan dalam sini, ya, bukan hanya dari segi pahala mungkin, ya, tapi juga dari segi income. Namun ada pula sesuatu yang membuat beliau tertarik di Til Quran. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita sambut Pak Haji Pak Ustadz Haji Yusuf. Ya, kebetulan beliau sudah hadir di dalam ruangan ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Bapak Ustadz Haji Yusuf. Bapak Ustadz Haji Yusuf sudah bisa masuk? Suaranya belum keluar, Pak Haji. Belum bisa. Apa belum masuk di ruangan, ya? Untuk waktu dan tempat, Pak Ustadz Haji Yusuf sudah bisa? Sudah bisa masuk ruangan? Sepertinya belum ada yang namanya. Sudah ada yang tulisannya HP. Oh, HP aja. Pak Haji Yusuf Dena. Pak Haji, ini suaranya masih ke unmute. Saya sudah minta untuk dibuka, tapi belum keluar suara Pak Haji Yusuf. Oh, sudah ada, ya? Oke, itu mic-nya sudah kebuka. Coba Pak Haji opening. Oke, Pak Haji Yusuf, kami persilakan Bapak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz Haji Yusuf. Belum bisa, ya, apa bagaimana? Mungkin volumenya ya, Pak Haji. Coba setting volume. Suaranya nggak ada kedengar. Suara Pak Yusuf nggak kedengar. Coba suara dulu dikeluarkan gimana gitu. Suaranya dulu diaktifin, jadi setelah itu mungkin mau share screen atau bagaimana gitu.
Perlu pakai headset kali Pak Haji, Pak Ustadz. Halo sayang, Aina. Nih, gimana kabarnya? Gimana sehat? Dari mana? Dari di atas sudah. Aina lagi di lagi. Tadi udah dites belum Ustaz? Suaranya apa namanya? Ini nggak ada suara sama sekali. Kenapa pakai ceritanya? Oh, terus? Sisa seperempat tuh saya nggak kayak sana. Oh, gila. Nggak ada suaranya Pak Yusuf. Tidak ada suara kedengaran, tidak keluar suaranya di sini. Saya butuh ini kayaknya headset deh. Sambil untuk teknis, jadi boleh diundang untuk testimoni juga boleh di awal. Oke. Ya ini karena ada kesalahan teknis sebentar ya. Untuk tamu-tamu dan para bos-bos kita undang untuk Kak Tanti untuk sharing testimoni tentang Ting Quran. Kak Tanti sudah bisa masuk, Kak Tanti? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bos semua. Waalaikumsalam. Saya pindah tempat dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sejak pertama kali ikut Ting Quran karena ada seseorang yang share tentang linknya dan saya coba dan Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa sekali. Jadi yang namanya jatuh cinta di pandangan pertama itu insya Allah salah satunya adalah saya gitu. Sangat apa ya, sangat suka gitu Pak. Kata pertama waktu Anas, cool, katakan, dan lain sebagainya. Saya langsung Masya Allah semudah ini gitu hafalnya. Waktu itu dalam waktu 1 menit 22 detik saya sudah hafal 5 perkataan di Anas. Terus yang kedua kali anak saya, Mimi ulang, saya mau gitu. Anak saya usianya waktu itu 6 tahun lebih sedikit. Dia coba dengan 2 menit, beda sedikit, beda 1 menit sama saya, dia langsung juga sama bisa. Terus katanya, ya Allah, Mi, bagus, Mi, lanjut gitu. Udah lanjut sampai terakhir, ternyata ada apa? Ada investasinya gitu, ada ujrohnya. Dan waktu itu yang menyemangati adalah anak saya. Beli Mi, 1 juta, murah Mi. Kita kan punya handphone, terus handphonenya berapa? Kan gas lebih dari 1 juta kan gitu. Terus kan Umi punya laptop tuh, Umi jual aja laptopnya, beli ini katanya di Quran. Kata saya enggak lah, deh nanti kita minta sama Allah ya. Gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya langsung hubungin beberapa orang dan saya bilang gimana caranya biar saya gratis dan saya juga bisa bagiin ke banyak orang gitu. Dan daftarlah saya jadi owner Quran Center dan alhamdulillah dalam waktu hari yang sama pun teman-teman yang sama jatuh cinta dengan Quran langsung membeli seperti itu. Testimoni jatuh cinta di pandangan pertama Ting Quran. Nah, Masya Allah, semoga jatuh cinta pada pandangan pertama ya. iya, semoga tuan-puan dan bos-bos semua juga bisa menularkan jatuh cintanya kita terhadap Ting Quran kepada sebanyak-banyaknya orang di Indonesia dan di seluruh dunia, insya Allah. Terima kasih. Insya Allah, amin.
Masya Allah ya Kak Tanti, wah jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, bagus ya, jatuh cinta pandangan pertamanya di Quran, Masya Allah. Eh, Mungkin ke Bapak Ustadz Yusufnya sudah bisa kah volumenya? Sudah masih ada kendala? Sepertinya belum bisa ya. Mungkin bos-bos yang lain ada yang mau berbagi testimoninya, satu orang lagi, dipersilahkan sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Quran ya. Saya mau berbagi. Oh iya silakan Bapak Raihan, terima kasih. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi. Nama saya Rehan. Saya baru di sini juga, asli dari Bandung. Ya, ahlan wa sahlan buat teman-teman semua yang udah hadir di acara ini, silaturahim ini. Jadi saya itu join diajakin sama Pak Haji Jailani ya. Pak Haji Jailani, istri beliau adalah temannya istri saya, dan kita emang udah sering berhubungan lah. Udah saudara seperti saudara. Jadi ketika bulan Juli diajakin, kondisinya saya ketika ngobrol diajakin datang ke rumah, terus pas datang langsung cerita tentang Quran, tentang aplikasi ini, saya langsung nggak bisa nolak gitu ya. Saya langsung nggak bisa nolak. Jadi ngeliatin ini yang selama ini saya kodorulahnya saya lagi pikirkan gitu. Jadi setahun 2 tahun ke belakang ini lagi Allah ngegerakin hati pingin belajar aja bahasa Arab gitu ya, pengen belajar bahasa Arab. Tapi selama ini udah ikut banyak kelas, udah ikut mulai dari WhatsApp, mulai dari ikut kelas WhatsApp, udah ikut kelas Zoom gitu ya. Kendalanya sama, yaitu tidak istiqomah ya, tidak istiqomah karena ya kita tahu bahwasanya untuk berjuang di agamanya Allah ini belajar Al-Quran terutama lagi ya, belajar Al-Quran, bahasanya Al-Quran gitu, pasti yang goda juga banyak. Jadi kendalanya adalah tidak istiqomah, ada aja ujiannya, ada aja ketika mau Zoom nggak hadir, terus habis itu juga yang dari WhatsApp juga nggak didengar gitu ya. Tapi pas ngelihat dari aplikasi ini yang emang belajarnya dari suku kata atau dari mufrodat yang sangat simpel, yang sangat sederhana, dan ini interface-nya atau permainan aplikasinya juga sangat gampang gitu untuk dimainkan bahkan sampai anak-anak, saya bilang ini sebenarnya udah nggak ada alasan. Ya betul. Ini udah nggak ada alasan karena aplikasi ini tertanam di handphone, di mana ya mungkin hampir 100% hidup kita sekarang di handphone terus gitu. Bagi saya pribadi ya, kalau mungkin dari para asatis di sini ya mungkin handphone cuma 30-40% gitu. Karena bagi saya pribadi hampir 100% di handphone. Jadi sebenarnya aplikasi ini udah tidak ada alasan untuk saya tidak bisa belajar suku kata atau mufradat bahasa Arab gitu ya. Sebelum nanti lanjut ke pemahaman-pemahaman yang lain. Jadi saya balik lagi ketika Pak Haji Jalani menawarkan aplikasi ini, saya tidak bisa bilang tidak. Jadi cuma 1 hari, besoknya saya langsung ambil peluang ini, dan apalagi ternyata di baliknya ada satu peluang bisnis yang luar biasa gitu ya. Wah, nah ini yang peluang luar biasa ini juga saya yang kedepankan adalah saya selama 3 tahun terakhir ini bareng di sini ada Daeng Awal dari Makassar, ahlan wa sahlan Daeng, terus ada Bu Wita gitu ya, sama-sama bergerak di satu circle yang sama gitu, yaitu kita sama-sama dari Ismu Yahya. Diperkenalkan di circle Ismu Yahya di Pontianak, yang saya pribadi amatin selama 3 tahun terakhir. Afwan, kalau Ustadz Yusuf udah bisa, mulai aja langsung ya, nanti kasih tahu. Oke. Oh nggak bisa, oke nggak bisa.
Ustadz Fat, beliau Ustadz Yusuf nggak bisa ya. Jadi selama 3 tahun terakhir ini yang kita amatin adalah ketika kita dalam circle dakwah itu apa ya? Jujurnya emang ternyata di circle dakwah nih kiai kita adalah seorang pebisnis dan bukan orang pondok gitu ya. Kiai ini adalah orang bisnis yang emang sampai sekarang pun masih berbisnis, dan saya sendiri diajarkan ngelihat sendiri bahwasanya oh iya ya, kita tuh harus kaya. Kita tuh harus punya penghasilan gitu ya. Karena kenapa? Udah bukan untuk tentang kita gitu. Karena banyak pondok, banyak orang-orang yang sedang berjuang dalam hidupnya, dan itu tuh emang kita emang harus membantu mereka. Para penghafal Quran, para anak yatim, para takmir masjid, wah banyak hal. Yang dulunya, yang kemarin-kemarin saya berpikir ya udahlah, saya alhamdulillah cukup gitu ya, Allah kasih rezeki cukup sini udah gitu. Tapi pas ngeliat di sana, oh iya ya, ini kita harus kaya. Nah, pertanyaannya ketika kita harus kaya, karena sekarang kita banyak menghabiskan waktu di dakwah, kalau saya mau setting bisnis, karena jalurnya cuman tinggal bisnis gitu ya, supaya waktu kita bisa banyak maksimal di dakwah, saya cuma ngelihat, oh bisnis apa ya yang bisa mendukung ke arah sana gitu. Dan ya itulah jawabannya. Jadi pas tahu, oh Tingkuran ini bisa siar dan dakwah dan bisnis. Jadi berjalan beriringan gitu. Jadi waktunya itu memang benar-benar ya kita ketemu orang ceritain Tingkuran itu siar. Cerita tentang kebaikan dalam Al-Quran itu siar. Oh ini bisa maju dan juga ada muamalahnya di belakangnya. Saya bilang ini keren. Ini bisa menjawab apa yang pertanyaan-pertanyaan di 3 tahun ini, gimana ya punya bisnis yang emang jangan jauh dari dakwah. Karena kalau udah bisnis jauh dari dakwah mungkin rezekinya dapat, tapi mungkin keberkahannya atau misalnya waktunya jadi keluar gitu ya. Itu sih ternyata wasilahnya dari Pak Haji Jailani. Saya dipertemukan sama Tingkuran ini menjawab langsung. Saya bilang sama istri, ya kita berdua bilang udah bismillah, udah jalan, niatkan siar, muamalahnya ngikutin. Paling itu ya, mungkin berbicara tentang peluang muamalah yang ini akan nanti kita bahas di sekarang ya. Tinggal buka hati, buka telinga, buka pikiran buat menerima peluang muamalah di bisnis Tingkuran. Itu aja. Afwan minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagusnya untuk mencoba presentasi ini, bagusnya Ustadz bagi link seperti kemarin Bos Beni kan. Setelah itu nanti Pak Yusuf yang baca begitu, yang presentasinya dengan slide yang ada dari Ustadz Fat begitu. Jadi saya rasa begitu. Jadi Pak Yusuf masuk pakai pakai HP bagusnya. Jadi nanti di HP bisa kelihatan. Atau di sini pun nanti di screen bawah kan kelihatan kelihatan nanti slide-nya gitu. Jadi itu slide yang dibaca untuk presentasinya. Ya, bisa seperti itu ya. Suara nggak kedengar. YouTube-nya bisa masuk lewat HP. Nanti saya keluarkan share screen-nya. Ya. Bagaimana Pak Haji Yusuf udah bisa belum ya pakai HP aja Pak? Jadi suaranya Bu. Jadi Pak Yusuf masuk pakai HP supaya ada suara, pakai HP biasa, masuk pakai HP seperti biasa. Jadi setelah itu Oke, sudah keluarnya suaranya udah keluar. Nah, jadi suaranya oke. Harus ditutup. Ada suaranya Pak? Ada. Oke, udah bisa. Pakai HP ini. Oh, oke. Tapi jadinya suaranya mantul kalau ada 2 device. Itu link yang satu lagi dimatikan aja. Link yang satu yang HP itu yang ada nama HP
dimatikan supaya nggak berdengung gitu. Yang dari laptop yang ditutup Ya, suara. laptopnya matiin aja. Oke, sudah bisa ya, Pak? Alhamdulillah suaranya udah bisa. Ya. Oke, saya persilakan ya Pak Haji Ustaz Yufrisa untuk memulai ya Pak. Oke, silakan. Screen-nya udah saya share, tinggal Pak Haji isi materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz Yusuf. Presentasinya cuma baca aja slide yang ada itu. Nanti setelah Pak Yusuf selesai. Iya, yang ada majalah kayak gitu. Gimana? Ya. Nggak ada suaranya. Apa Mbak? Sudah ada, sudah ada. Boleh-boleh kenapa? Sudah Ada, ada, Pak. silakan, silakan. Ya. Udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat pada diri kita. Seandainya nikmat itu kita hitung, lautan jadikan tinta, kayu-kayu yang ada di hutan jadikan penanya, dan daun-daun jadikan kertasnya, niscaya nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Inilah mungkin yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan diri kita sebagai umat Islam dan dikenalkan juga pada Al-Qur'an. Nah, ini alhamdulillah di penghujung usia kita, Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan dengan namanya Tin Quran. Ya, dengan namanya Tin Quran. Jadi alhamdulillah saya sendiri dengan adanya Tin Quran ini terbantu malam-malam ya kayak murojaah gitu, baca-baca Al-Qur'an, setelah itu masuk ke Tin Quran. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya akan presentasikan tentang isu umat Islam yang mengkhawatirkan saat ini. Dulu emang Al-Qur'an tidak ada tulisan, tidak ada bukunya, tidak dicetak, tapi umat Islam bisa beramal sempurna. Nah, sekarang itu Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan, ya, telah memudahkan dengan adanya mushaf Quran, tapi sejauh mana dia bisa tahu daripada arti ini. Nah, sekarang permasalahan sekarang ini adalah orang bisa baca tapi tidak paham Al-Qur'an. Tidak bisa baca tapi tidak paham Al-Qur'an. Apa itu maksudnya? Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya Tin Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab ya atau tulisan yang banyak diulang-ulang dan tidak ada bosannya. Orang mau lahiran baca surat Al-Qur'an itu tidak akan yang komentar. Orang lagi nikahan baca surat Al-Qur'an tidak akan dikomentari. Semua aja pada suatu saat pada siapkan apapun baca Al-Qur'an itu besok adakan kebaikan. Ya, boleh lanjut slide-nya. Dan Al-Qur'an ini permasalahannya itu bahwa yang paham Al-Qur'an ya, dari seluruh dunia ini hanya 400 juta yang paham memahami bahasa Arab. Dari 1,9 miliar umat Islam yang ada di muka bumi ini. Nah, inilah yang dipermasalahan 1,5 ini, bagaimana orang bisa baca Quran dan paham akan Al-Quran. Nah, ini
yang 400 ini yang Jazirah Arab. Nah, di samping ini juga, di samping kita bisa mensiarkan tentang Quran yang dipadukan antara teknologi dan pendidikan, maka ini dijadikan wasilah kita untuk bisa berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin kebaikan di dunia kita punya ada muamalahnya, dan kebaikan di akhiratnya kita dapat pahala. Apakah itu dia memakai Al-Quran, membeli Al-Quran atau tidak membeli Al-Quran. Yang jelas kita apabila kita meng-share, kita sudah sedekah, ya sudah ada kebaikan bagi saudara-saudara kita. Boleh lanjut. Ya, kita udah sama-sama udah sepakat, mungkin yang dari Malaysia, yang dari Thailand, dari Singapura, dari seluruh yang memiliki sebagai reseller, kita ada visi bagaimana supaya 100 juta umat manusia ini paham makna Al-Quran. Dari berarti kalau dari 1,5 hanya di bawah 10% lah target kita dari 1,5 ini. Di bawah 10% target untuk 100 juta umat Islam paham Al-Quran. Visi ini kita ini target kita ini bagaimana 100%. Dan Tingkuran ini, nah ini dimotori oleh perusahaan informasi atau teknologi IT yang terbesar di Malaysia. Berbanyak sertifikat dari mulai ISO, sertifikat tentang kelayakan daripada Tingkuran. Gitu. Dari perusahaan dari OSEM, perusahaan OSEM dari Malaysia. Boleh lanjut, Pak. Dan alhamdulillah setelah diadakannya Tingkuran, maka ada pengeluaran juga surat kepatuhan dari, kalau mungkin dari sini dari MUI ya, ketahuan patuh syariat dari Malaysia, bahwa ini tidak menyalahi tentang syariat daripada agama. Jadi alhamdulillah mendapatkan ini, masya Allah perjuangannya dan diteliti dengan seksama, itu baik dari segi syariat atau mungkin yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Alhamdulillah, hadirin subhanahu wa ta'ala, banyak di Al-Quran ini, kurang lebih ada 77.429 perkataan dalam Al-Quran, dan banyak sekali perkataan-perkataan yang diulang-ulang. Hafal perkataan 1000 perkataan hanya 80% daripada Al-Quran. Jadi yang 20%-nya bagaimana kita diarahkan pada ustadz-ustadz yang ada di kampung kita, di kota kita. Kita dengan adanya Tingkuran ini adalah sebagai penyemangat orang untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran. Jadi kita tetap masih ada tatap muka dengan ustadz juga. Nah, inilah mungkin untuk menambahkan jadi wasilahnya bagaimana supaya kita bisa subah dengan ulama, dengan ustadz. Boleh, Ustadz? Jadi dalam Al-Quran ini banyak kata-kata yang diulang-ulang. Misalnya allazi, fi, di, min, dari, syama, langit. Ini kurang lebih 6.679 kata-kata yang diulang-ulang. Apabila kita paham kata-kata ini, maka hampir 90% atau 9,1% kita paham daripada kosakata yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini banyak kata-kata yang diulang-ulang. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya Tingkuran ini kita memakai teknologi artificial intelligence. Jadi ada kepintaran yang dibuat bagaimana dia paham, bisa membaca, bisa menelaah itu banyaknya suku kata dalam Al-Quran, ya, mana yang diulang-ulang. Ulang-ulang ini masalah teknologi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada orang untuk mempermudah membaca Al-Quran. Boleh lanjut. Nah, ini kedatangan belajar Al-Quran, kita bagaimana istiqomahkan 15 menit dalam setiap hari, terus tanpa dasar bahasa Arab, siapa saja berarti kalau walaupun dia hanya yang jelas dia bisa baca, dan ini dipergunakan untuk secara umumnya, semua umur ini bisa melaksanakan untuk baca Al-Quran. Lanjut, Ustaz. Nah, di manakah peranan Tingkuran ini? Nah, ini ada step-step ya. Dari awal kita belajar huruf, mungkin dari Iqra, belajar Al-Qur'annya, tajwidnya. Nah, ini posisi yang ketiga adalah Tingkuran.
memahami makna daripada kosakata. Dan selanjutnya kita belajar tata nahwu sorofnya, belajar terjemahannya, belajar tafsirnya, dan belajar tadabbur untuk bagaimana untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Inilah tahapan kita, tetap kita pada posisi yang baru yang ke-1, ke-2. Nah, kemarin kebanyak orang-orang yang hanya stuck di nomor 2 saja. Alhamdulillah dengan dijebatani dengan tingkuran, maka kita bisa melaju kepada poin yang ke-7, ya, yaitu bagaimana mentadabbur atau memaknai Al-Quran. Yang paling mudah bagaimana supaya bisa dalam Quran ini kita daftar, ya, daftar dengan di dalam Al-Quran ini dalam Quran ada 79 modul yang berbagai surah, belajar dari huruf-hurufnya, perkata-perkatanya, dan ada ringkasan serta ada latihan-latihan bagaimana untuk memperkuat. Di sini ada yang lemahnya, ada yang bagusnya, ada yang kuatnya. Ini bagaimana dengan kita bisa komunikasi dengan Quran, kemampuan kita ini kita bisa tanpa guru, tapi kita mengetahui bagaimana kelemahan kita. Kata mana yang lemah, kata mana yang kuat, kata mana yang bagus. Inilah faedah daripada Quran. Jadi bisa muhasabah diri tanpa ada guru, tapi kita dengan Quran kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Di sini aja juga ada liga yang mungkin kayak bukan perlombaan lah, bagaimana untuk menyemangati kita, terus untuk mengetahui juga kesalahan-kesalahan bagaimana bacaan Quran. Terus di sini juga ada takaran bagaimana supaya kita tuh mengetahui mana yang kuat, mana yang bagus, dan mana yang lemah. Tengah hafalan ini. Terus yang terakhir ada profil daripada Quran tersebut. Lanjut. Nah, kelebihan Quran, ya, kelebihan Quran ini beda dengan produk-produk yang lain. Kalau misalnya kemarin saya bicara dengan Pak Amin, ini kalau misalnya jualan pengurus badan, maka kita pasarnya yang gemuk. Nah, tapi kalau misalnya bukan yang gemuk, mungkin kita untuk menguruskan badan nggak bisa. Nah, dengan adanya Quran ini, maka kita ini akan menjadikan salat kita yang lebih khusyuk. Karena kita akan mengetahui makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Terus yang kedua, bagaimana orang ini memaknai daripada arti daripada Al-Quran. Dan juga menjadi suri teladan bagi saudara-saudara kita. Dan bagaimana kita juga, yang terakhir, ini kurang jelas ya, memberi impak positif, ya, memberi impak positif kepada karena pengamalan kita. Ya, jadi banyak ada 6 faedah yang menjadi orang yang berilmu, produktif, dan integrasi, dan yang penuh hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Karena Al-Quran ini satu yang hak, maka ini semua akan menjadikan wasilah bagi diri kita dekat kepada Allah. Ustaz. Nah, kita ini ada kemudahan, ya. Kita beli satu produk, satu manfaat, kebahagiaan dari dunia dan akhirat, hanya satu kali kita bermuamalah membeli, maka ini kita terpatri dalam hidup kita ini seumur hidup. Ya, kita jadi bukan beli produk yang berulang, kayak misalnya makanan atau alat-alat kecantikan, tapi ini kita beli satu produk ada untuk seumur hidup. Ya, untuk seumur hidup. Dengan harga 1.399.000, 1.400.000 kurang 1.000. Ini untuk mendapatkan satu makna daripada Al-Quran. Ya, jadi jalan masuk untuk surga dengan harga 1.400.000. Apabila kita langsung beli ke reseller, maka ini ada diskon sekitar 300.000-an. Jadi ini ada kalau misalnya beli ke reseller yang ini, maka kita ada diskon sekitar 300.000-an, atau ini dimaknai dengan harga 1.999.000. Nah, ini ada hadis, sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ini hadis Bukhari. Mudah-mudahan ini kita termasuk orang yang mengajarkan
Al-Quran dan ya orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi ada ustadz, ada santrinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Ini riwayat hadis Bukhari. Lanjut, Ustaz. Peluang muamalah ya, di sini juga di samping kita dapat manfaat dari rohaninya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita ada peluang muamalahnya untuk mendapatkan sebagai syariah kita untuk hidup di dunia ini. Ya, ini kita ada King of Bonus Plan ya daripada muamalahnya tentang tingkuran. Dan ini bukan LMM tapi ini akliat. Ustaz. Nah, laba untuk pengecer, reseller, ini kurang lebih apabila kita menjual satu tingkuran, maka akan dapat kurang lebih 280.000 harga daripada laba buat diri kita ya, bagi penjual. Ya, dari kalau misalnya sehari bisa jual satu, dapat 280, kalau sehari dapat dua, maka kurang lebih 560.000. Mungkin lebih dari cukup lah untuk kebutuhan kita sehari. Ya, lanjut, Chat. Bonus yang akan didapatkan ya daripada muamalah itu, bonus orang yang mengenalkan, otomatis kita akan dapat bonus dari yang tadi yang kurang lebih 300.000, bonus untuk pengembangan tim bagi kita buka BOP, terus bonus mentor eksklusif, dan juga bonus mobil yang besarnya kisaran 5.760.000 rupiah, 5.760.000 rupiah. Ini mungkin di Malaysia sudah ada yang mendapatkan bonus mobil untuk sebagai operasional bensinnya, bensin lah, uang transport. Boleh, Ustaz. Nah, keunggulan sistem muamalah dalam Al-Quran yang pertama, Quran tersebut mempunyai bebas daripada academic system center academic system. Terus kedua, kita tidak usah menyetok produk. Yang ketiganya, tanpa biaya lainnya. Kita tidak ada uang transport untuk beli produk apa. Sebenarnya tidak ada risiko, mungkin nggak ada kadaluarsa produk kita itu. Dan potensi penghasilan sampai 350 juta per minggu. Pasar, karena kita ini orang muslimnya ada di seluruh dunia, maka pasarnya ini bisa ke seluruh dunia. 200 negara lebih kita bisa pasarkan, dan ada support system daripada tingkuran tersebut. Ya, boleh lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh orang-orang yang telah sukses, mungkin bagi kita sebagai itibar kita, Ibu ada Erna Yenti, ini pedagang pasar malam. Ada pendapatan kurang lebih 13 juta, 14 juta, 14 juta kurang sedikit. Dia pedagang pasar malam yang ada di Malaysia. Mungkin saya kurang paham apakah di Kuala Lumpur di Malaysia. Terus ada juga ini Dato Azrul, pengusaha juga, dia mendapat maslahat daripada tingkuran keadilahnya kurang lebih 41.410.693.800. Masya Allah, ini tertarik juga sebenarnya. Ya, ini bagi penyemangat. Ada juga Tuan Bakhtiar. Ya, kemarin kita ketemu juga dengan Pak Jailani, dengan Pak di hotel di Aston. Ini ya Aston ya. Ini kurang lebih 43 juta ini. Dulunya di bawah negatif, malah sekarang jadi positif. Dulu maaf dililit utang, sekarang jadi pendapatannya di atas kecukupan. Terus persentuh ini juga ada Ustadz Musim Ahmad. Nah, ini untuk dapat masalah daripada 100 juta lebih, 108 juta. Masya Allah, masih muda dapat fadilah yang seperti itu. Ada juga mungkin lanjut, Ustadz. Nah, ini yang sering ketemu dengan kita ini guru kita Haji Amin ya. Nah, Masya Allah, dia humble sekali. Dia dapatkan dari hanya beberapa bulan saja dia dapat 112 juta. Ini penyemangat kita lah. Kita carikan untuk mendapatkan sukses dari tingkuran ya, orang yang sukses di tingkuran. Ini Bos Bob, masalah ini lebih dahsyat lagi. Dia dapatkan mantan pekerja minyak dan gas, dia dapatkan lagi hampir 1/4 miliar. Ya, 1/4 miliar. Mungkin kurang lebih setahun dah, lebih pada setahun. 1/4 miliar. Jadi,
Masya Allah, dengan hanya modalkan silaturahmi. Nah, jadi potensi penghasilan. Ada potensi penghasilan, ada 1 sampai 3 bulan 10 juta, ada yang 1 tahun sampai 35 juta, dan apabila kita 5 tahun bisa sampai 350 juta. Ini penghasilan hanya 1 produk saja, 1 kaki saja terjual produk 2 bulan sebulan itu ke 350 juta. Nah, apabila kita buka 1, maka kita dapat masalah 10% daripada satu apa namanya limitnya, ya, kurang lebih 10% daripada satu Quran Center, satu QC 10%. Jadi dengan harga 3,9. Ini ibarat toko katanya, ibarat toko dengan harga 3,9. Gimana kalau tambah lagi tokonya, ya kita beli lagi, ya. Jadi yang 3 toko, lipat gandakan income tambahan dengan 3 toko dengan harga kita 11.700.000, yang akan mendapatkan pendapatan income dari klien kurang lebih 1.000 lah, hampir 1 miliar. 1 miliar. Terus dan dengan tingkat ada lagi yang lebih dasar, yang ini kemarin Pak Amin nih yang pertama masuk langsung dia bikin 7 QC, 7 BC ya dengan harga 22.700.000. Maka ini pendapatan akan dasar, nah, bisa sampai 2,5 miliaran ya. 2,5. Masya Allah. Ini kita kayak nyontoh para sahabat. Kalau kita ingin sukses di akhirat ya nyontoh sahabat. Ini juga kalau ingin sisa di tunggar ya contoh-contoh saudara-saudara kita. Bos Pak Haji Amin. Ini ada pilih paket Anda yang sesuai dengan kemampuan. Ada yang 1 paket, ada yang 3 paket, ada yang 7 paket, atau 1 QC, 3 QC, atau 7 QC. Dengan harganya dan akan mendapatkan pendapatan Masya Allah yang berlipat ganda. Semoga dengan adanya keikutan serta dalam tingkoran ini akan solusi kita untuk bisa lebih sukses, lebih cepat lagi. Seperti digambarkannya bukan pakai kendaraan biasa, tapi formula cara untuk mendapatkan jadi orang yang sukses. Nah, kunci keberhasilan tingkoran ini yang pertama bagaimana kita dapatkan dan beri produk. Yang keduanya daftarkan 20 prospek. Nah, udah dapatkan nama-nama tersebut, list prospeknya, kita perkenalkan pada pemimpin kita dan duplikasikan. Duplikasikan daripada orang-orang yang kita telah prospek. Ustaz. Nah, pilih pakai 1 tim Quran dengan harga yang tadi, yang asal yang sebelumnya ada yang 3,9 juta, ada yang 11,7, ada yang 2, ini harga nyicil dengan harga 1 paket tidak ada perubahan. Mau beli 1 harganya sama dengan beli 3. Beli 7 juga harga sama persatuannya. Cepat berhasil, cepat dapat hasil dan bertindak sekarang. Ini mungkin solusi kita bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Itu mungkin Pak Haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi. Maaf kalau kata-kata saya ya ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini mungkin kesalahan saya dan apa yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Yusuf atas penerangannya tentang Al-Quran. Terima kasih juga kepada Kak Tanti dan juga Pak Raihan yang sudah sharing testimoni ya. Untuk para tamu undangan, terima kasih waktunya. Dan semoga dengan bergabungnya Bapak Ibu bersama Tim Quran semakin menguatkan perjuangan kita semua untuk sebarkan dan paham bahasa Al-Quran kepada seluruh Muslim Indonesia di seluruh dunia. Sebelum kita menutup, kita mengundang Bapak Haji Amin untuk sharing juga ya di kelas kita hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Haji Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau Haji Amin tidak ada tidak masuk ke beliau tidak ada di dalam di dalam oh ya ini. Insyaallah dan Pak Haji Jalani biar saya tambahin. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini suatu karunia Allah Subhanahu wa taala
Allah kumpulkan kita dalam satu majelis ini, dalam suatu pertemuan Zoom, pemaparan tentang Think Quran. Ini luar biasa. Jadi kita dikumpulkan dalam satu majelis ini aja, ini perkara yang luar biasa. Perkara bagaimana tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Karena ini perkara yang akan kita bicarakan tadi, yang dipaparkan tadi adalah perkara kebaikan. Seperti yang disampaikan tadi, ada satu hadis, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini luar biasa. Sebaik-baik kamu, yang berkata ini Rasulullah, Masya Allah. Dan tidaklah perkataan Rasulullah ini kecuali adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membicarakan ini, maka apabila kita pengen jadi orang yang terbaik, inilah jalannya, jalan satu-satunya. Jalan satu-satu untuk menjadi orang yang terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majelis ini, di majelis kebaikan, yang mana telah dipaparkan tadi bagaimana kemanfaatan daripada Think Quran. Sering kita dengarkan daripada leader-leader kita, ustadz-ustadz yang menyampaikan, ini Think Quran ini adalah satu jalan, satu aplikasi yang mudah, yang praktis, dan untuk mendekatkan diri umat kepada Al-Quran. Untuk mendekatkan diri umat kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan Zoom ini, bos-bos semua, bagaimana keadaan umat hari ini? Seperti tadi yang dipaparkan, ada umat Islam sebanyak 1,9 ya, 1,9 miliar umat Islam yang ada di dunia ini, yang paham Al-Quran cuma 400 juta. 400 juta pun, 400 juta ini pun ini kebanyakan daripada saudara-saudara kita orang Arab, orang-orang yang ada di Jazirah Arab sana. 400 juta, malah ada, kalau saya pernah dengar juga, yang 400 juta ini pun mereka sudah bisa berbahasa Arab, mereka ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran ada. Jadi sering kita dengar cerita-cerita seperti ini. Tetapi tidak maka pentingnya pemahaman. Jadi ini bukan sekedar tahu sebenarnya. Bukan sekedar tahu bahasa Arab, bukan itu maksud daripada Think Quran ini, adalah pemahaman. Bagaimana kita paham begitu kan, sehingga dengan kepahaman ini maka kita akan mudah untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah dengan dipaparkan tadi mungkin kita masih ada yang belum jelas begitu kan. Tapi nanti dengan dengan berjalannya waktu, insya Allah akan akan mudah kita untuk memahami apa tadi yang dipaparkan. Seperti tadi juga yang disampaikan, dengan Think Quran ini adalah mempelajari sangat mudah. Kalau kita masing-masing yang sudah hadir di sini mungkin sudah pernah lihat aplikasinya. Aplikasinya ini sangat mudah. Apabila kita terima aplikasi, setelah itu kita buka, kita daftar dengan nomor telepon umpamanya, setelah itu pakai email, setelah itu kita mainkan. Kita mainkan 5 satu surah saja umpamanya, satu modul yaitu surah An-Nas, maka dalam surah An-Nas ini ada berapa kata? Ada 5 kata biasanya. An-Nasi, wa, dan begitu kan, qul, katakan, An-Nasi, al-jinnati, suduri. Maka di dalam 5 kata ini dikatakan, apabila kita mempelajari 5 kosa kata di dalam surat An-Nas ini, maka ini sama dengan 10.140 kata di dalam Al-Quran. Kenapa 10.140 kata dalam Al-Quran? Karena memang dalam modul ini adalah sistem AI, Artificial Intelligence ini adalah mengulang-ulang daripada kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka menghitung kata-kata yang ada dalam Al-Quran sebanyak 77.429 kata ini diulang-ulang di dalam Al-Quran, dikatakan ada sebanyak 1.000 kata. Jadi 1.000 kata ini apabila kita memahami daripada 1.000 kata, maka dikatakan kita sudah mencakup daripada 83% bahasa Arab Al-Quran. 83% bahasa bagian daripada Al-Quran. Makanya dengan kita belajar dengan Think Quran ini, maka 5 kata dalam satu hari begitu kan, 15 menit dalam satu hari dengan 5 kata, maka insya Allah dalam waktu 6 bulan insya Allah kita akan bisa memahami, kita hafal, ingat hafal yang kuat di dalam pikiran kita. Jadi sistem AI ini bukan memberitahu kepada kita, tetapi bagaimana supaya ingatan yang kuat.
Nah, maka diulang kan setelah daftar nanti kita mainkan daripada tim Quran itu. Setelah itu ada juga latihan. Nah, ini latihan untuk penguatan sebenarnya. Nah, karena dengan sistem daripada artificial intelligence ini mereka tahu apa yang robot soleh ini dikatakan robot soleh di dalam tim Quran ini. Robot soleh ini mengetahui di mana lemahnya kita, di mana kuatnya kita, begitu kan. Apabila kita lemah dalam suatu kata, maka akan diulang lagi, begitu kan, sehingga kita kuat. Nah, inilah suatu kemanfaatan, suatu kemudahan praktis begitu. Jadi tim Quran ini sangat disukai, sangat mudah, anak-anak mudah untuk memainkannya begitu. Makanya sering ada cerita-cerita daripada saudara-saudara kita, anaknya umur 7 tahun sudah lebih banyak hafal daripada bapaknya sendiri begitu. Karena anak-anak ini memang senang dengan semacam gamifikasi begitu kan, semacam game begitu. Nanti dengan ada sistem seperti itu, liga begitu kan, maka memudahkan untuk membuat seronok kalau bahasa Malaysianya tuh, membuat menyenangkan seperti itu, menyenangkan memainkan daripada tim Quran ini. Nah, bukan cuma anak-anak, orang tua juga mudah untuk bagaimana untuk mengetahui, untuk memainkannya, sangat mudah. Nah, maka sehingga dengan tim Quran ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, sehingga kita nanti sholat kita menjadi tambah khusyuk, kita membaca Al-Quran mengetahui makna-makna dari apa yang kita baca, seperti itu. Nah, sehingga kita coba kalau sekarang ini kita balik ke belakang umpamanya, kita banyak orang yang baca Al-Quran seperti yang dijelaskan tadi, baca Al-Quran sudah bertahun-tahun, ada yang baca 1 juz, 2 juz satu hari kan, tapi tidak tahu apa yang dibaca begitu, apa makna yang dibaca ini tidak tahu. Nah, baca Al-Fatihah hari-hari 17 kali kita wajib baca Al-Fatihah, tapi waladhdallin kita kadang tak tahu artinya. Nah, seperti itu. Waladhdallin tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisminya apa begitu gitu. Kadang kita tidak tahu. Tapi dengan perentaraan dengan adanya tim Quran ini, maka mudah kita untuk mengetahui. Karena ini memang seperti yang dijelaskan tadi, ada step-stepnya begitu. Tim Quran ini ada pada step yang ketiga. Yang pertama belajar alif batanya. Alif bata, abatasanya belajar yang pertama. Setelah itu belajar kita ini belajar belajar daripada makhraj tajwid begitu kan. Nah, biasanya orang setelah selesai baca makhraj tajwid ini mereka berhenti gitu. Makanya banyak orang-orang yang bagus-bagus bacaan Al-Qur'annya tetapi dia tidak mengetahui makna dari apa yang dia baca. Nah, makanya tim Quran ini berada pada step yang ketiga ini. Step yang ketiga yaitu belajar mengetahui kosakata dalam Al-Qur'an. Nah, mengetahui kosakata di dalam Al-Qur'an itu sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan sampai kepada step yang ketujuh yaitu tadabbur, mengetahui apa yang kita baca. Nah, sehingga kita dalam sholat menjadi khusyuk. Nah, inilah target yang luar biasa, Bapak Ibu, di dalam tim Quran ini. Misinya adalah 100 juta orang umat Islam paham Al-Quran. Jadi ini dimulai daripada diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita, begitu kan, tetangga kita, sahabat kita, bagaimana semuanya ini memahami arti bahasa Al-Quran. Nah, jadi alhamdulillah dengan kemanfaatan seperti ini tentu kita berapa kita mau menghargai, begitu kan, menghargai daripada satu aplikasi ini. Seperti tadi dijelaskan, satu aplikasi harganya kalau kita beli langsung ke official itu ada sekitar 1.399.000. Tetapi kalau seandainya kita beli dengan melalui link Quran Center atau reseller, maka kita mendapatkan harga 1.099.000. Nah, tapi kalau seandainya kita sendiri yang menjadi Quran Center, maka kita akan mendapatkan harga sekitar 220 ringgit Malaysia itu di bawah 800.000. Nah, 800.000 dan itu memang harus dibeli 5 aplikasi. 5 aplikasi dengan namanya paket family itu, paket keluarga. 3.900.000. Dan ada juga paket untuk 3 aplikasi yaitu sekitar 11.700.000 dan ada paket yang kalau kita melihat daripada segi bisnis maka keuntungan bisnis yang lebih besar adalah dengan membuka Quran Center yang lebih banyak.
dengan membuka Quran Center yang lebih banyak. Tapi kalau seandainya kita cuma perlu untuk keluarga kita saja menjadi untuk keluarga kita, untuk anak gitu kan, untuk anak istri, untuk saudara-saudara kita cuma 5 aplikasi, umpamanya cukup dengan satu Quran Center saja. Tetapi kalau kita melihat untuk potensi bisnisnya, tentu kita perlu membuka lebih banyak dengan 3 kalau saya sendiri saya ambil 3 Quran Center dengan 11.700.000. Tentu lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi peluang daripada muamalahnya, peluang penghasilannya. Karena banyak saudara-saudara kita seperti leader kita leader kita Haji Amin itu beliau mengambil daripada 7 Quran Center dengan modal 27 dengan uang 27.300.000 atau 7.700 ringgit Malaysia. Ini daripada potensi. Karena memang Think Quran ini ada dua keuntungan yang kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah keuntungan daripada akhirat kita, keuntungan daripada ibadahnya, yaitu siar daripada Think Quran itu sendiri. Bagaimana menyampaikan Think Quran ini adalah satu kewajiban bagi kita. Ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menyampaikan Think Quran ini bagaimana supaya umat paham bahasa Arab Al-Quran, memahami daripada apa yang dibaca dalam Al-Quran. Ini yang pertama tugas kita. Yang kedua adalah peluang muamalah ini. Tentu peluang muamalah ini akan kita dapatkan apabila kita menjalankan tugas kita tadi. Itu saja yang saya tentu ini berpulang kepada Bapak Ibu yang hadir, mau mengambil berapa, mengambil paket family umpamanya, atau mengambil 3 Quran Center atau 7 Quran Center. Ini berpulang kepada Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini, karena memang kalau secara bisnis kita membuka Quran Center ini, walaupun kita buka umpamanya Quran Center dengan mengambil 7 puisi itu, 7 Quran Center 27.300.000 itu, taruhlah umpamanya, ini umpamanya contoh ya, contoh umpamanya kita pakai satu aplikasi. Setelah itu kita pakai satu aplikasi, kita gunakan, dengan begitu kita mengetahui makna-makna dari bahasa Arab Al-Quran. Setelah itu yang 34 ini, yang 34 tidak terjual satu pun umpamanya ini ya. Setelah itu kita kasihkanlah kepada orang yang mau gitu kan, yang mau kita kasihkan. Setelah itu dia belajar satu kosakata belajar, umpamanya kul, katakanlah begitu kan. Ini satu kata kul yang dipelajari ini lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Satu kata yang dipelajari kul ini katakanlah, maka ini lebih baik daripada dunia seisinya. Maka bisnis ini dikatakan tidak ada ruginya. Tidak ada namanya ruginya. Karena keuntungan akhiratnya, apabila nawa itu kita benar, niat kita benar, maka insya Allah akan Allah SWT berikan kepada kita. Itu saja yang saya ini kan berpulang kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, bagaimana mengambil keputusan, apakah kita mau ambil tugas ini, karena tugas ini adalah kewajiban kita sebenarnya, amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban kita untuk menyampaikan. Maka ini berpulang kepada Bapak Ibu untuk bagaimana mengambil keputusan. Itu saja yang saya sampaikan. Yang benarnya daripada Allah, yang salahnya daripada kesalahan saya, mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Pak Ustadz Jalani. Terima kasih untuk semua tamu hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Suaranya. Halo. Untuk tamu yang masih ada yang mau bertanya, mungkin dipersilakan. Kalau belum, mungkin bisa bertanya kepada yang mengundang hari ini ya, Bapak Ibu. Karena waktu udah jam 11 ya, kita tutup. Sebelum kita menutup pertemuan kita, kali ini kita membacakan ayat Kafaratul Majelis disambung surah Al-Asyr. Suaranya kecil, Bu Ardati. Halo? Kecil? Kedengeran nggak? Halo? Jelas. Oke, sebelum kita menutup acara ini, kita bacakan ayat Kafaratul Majelis dulu ya, disambung dengan surah Al-Asyr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada perkataan yang salah, ada yang kurang dari acara kita hari ini.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Bos.